Ah, udah start ini. Udah di start ini. Oh, nanti tinggal dipotong gitu, dipotong Ya, gitu. enggak usah Urusan lah mau dipotong apa enggak. Ini apa bagian-bagian yang lucu-lucu yang nanti gak usah dipotong berarti. Nah, maksudnya gimana? Abang di situ, aku di sini. Iya, kau Jadi boleh. maksudnya gini, abang kasih tau dulu ngapain. Dulu ya. Nah, dulu ya. kayak ngobrol kayak semalam aja. Oh iya, Iya. ngomong biasa kan? Iya. Yang ngelihat Hello Kitty gitu-gitu. Iya, ngobrol biasa boleh. Oh, usah. Assalamualaikum, salam biliar tanpa judi. Ya, kita ini kedatangan anak Medan lah ya. Oke, Bang, siap. Kalau di biliar Indonesia udah pasti tahu sama Ponco, handicap 7, prestasi terakhir PON medali emas. Iya. Nah, kita panggil apa lah nih? Kalau bahas apa panggilan akrabnya orang Medan? Apa? Kila apa? Lay, oke Lay. Coba Lay, perkenalan dulu Lay. Hah? Perkenalan. Ya, saya Ponco Manurung, atlet biliar DKI Jakarta. Sedap. Terus mungkin kita akan minta berbagi ilmu sama Lay Ponco, bagaimana kisah dia dari awal sampai menuju ke puncak tertinggi lah ya, bisa dibilang di Indonesia PON medali emas. Coba cerita dulu lah, gimana kisah dari Medan kok bisa tiba-tiba ke Jakarta dapat medali emasnya di Papua, itu gimana ceritanya itu? Ya, awalnya dulu pas lulus sekolah gitu kan, istilahnya kan ya langsung ke Jakarta aja, karena kan kalau di Jakarta itu kan kalau kita pengen bagus itu kan Bang, kan di Jakarta lah pusatnya, karena setiap daerah ngumpulnya di Jakarta. Jadi ya saya coba berangkat ke Jakarta aja lah gitu, dengan konteks nggak tahu mau ngapain, ya satu-satunya cuma biliar. Mengadu nasib lah ya. Mengadu nasib lah kayak gitu Bang. Mau nyampe di Jakartanya kita gimana belakangan. Padahal kan udah tahu nih kerasnya hidup di Jakarta. Itu ngalamin nggak sih namanya kekerasan atau hidupnya dari bawah? Atau Pasti lah Bang, ngalamin Bang. bisa di apa Gede sampai Bang, gede lah Bang. sampai Maksudnya ditodong juga. Hah? Sampai ditodong juga pernah? Di Jakarta ditodong enggak, cuman rusuh ada 2-3 kali. 2-3 Dan itu kali. di biliar besar tuh. Di Kenari tuh. Main biliar kejadian, orangnya nggak seneng kalah. Padahal itu biliarnya skalanya termasuk skala besar karena mejanya ada 50 meja. Tapi orangnya ada juga yang primitif kayak gitu. Nggak terima kalah. Apa segala macam kayak gitu. Terus dulu emang kenalnya langsung meja besar atau dari meja kecil dulu? Meja kecil Bang. Dari Medan. Meja Nah, terus kecil. gimana? Pas pertama kali ke Jakarta itu langsung dapet tempat di DKI atau enggak? Oh enggak dong. Pertama kita nongkrong di terminal. Kayak gitu, main meja kecil di terminal. Habis itu kita pindah. Jadi singkat cerita, saya pertamanya itu dulu nyampe di Jakarta itu saya nongkrong di terminal 3 hari. Tapi di biliarnya nih, bukan di bis-bisnya. Cuman ya nongkrongnya gabung random gitu kan, orang-orangnya kan ada yang tukang hipnotis, ada yang tukang tebu, tukang apa gitu. Nah, terus Ya sampai di situ saya pindah ke Jakarta karena saya posting dulu kan ada namanya Facebook kan, lagi zamannya Facebook. Dia ngelihat kita di Jakarta, teman saya komen, "Cok, di Jakarta ya? Aku jemput." Kebetulan aku pegang duit tinggal 300.000. Jadi dapat di terminal itu habis-habis gitu aja dapatnya lumayan sih, memang 500.000, 800.000 setiap harinya selama 4 hari itu misalkan. Terus dibawa kabur, tapi duit saya cuma 300.000 itu apa teman saya. Dijemput lah saya itu ke Monas tuh. Langsung lah dibawa ke Uki Cawang. Di Uki Cawang ngekos lah saya. Tapi di Uki Cawang itu untungnya di kosan teman saya itu jatuhnya numpang nih. nggak bayar. Nggak bayar karena nggak ada duit dong. Ya. Nah, kosannya murah sih 300.000, cuman kita di situlah. Nah, ada biliar tuh di samping Ya. kosannya itu. Ada biliar, saya main biliar di situ, saya dapat duit di situ per hari 500.000 sampai 700.000 dari biliar itu toh. Biliarnya cuma 2 meja, Bang. Pinggir kali ini. Cuman aktivitas bermain biliar di situ rame karena mahasiswa semua kan. Nah, jadi saya belaga-belaga di situ, anak bos dari kampung-kampung sana. Padahal duit saya cuma 300.000 dengan modal beli Coca-Cola sama rokok tuh misalkan.
Ya kan, jadi orang berpikir oh ini benar. Jadi saya modusnya di situ saya bilang saya anak kuliah di UKI Cawang supaya masuk, karena itu kan lingkungan apa? Kampus, kosan-kosan anak kuliah, supaya masuk. Akhirnya saya diterima di biliar itu, diterima dalam arti saya bagian dari mereka lah. Dan di situ saya dapat uang 500 sampai 700 ribu. Uangnya itu saya pergunakan untuk traktir anak-anak kosan itu semua, walaupun makan Indomie itu, warung Sunda itu. Makanya mereka jadi senang sama saya. Tapi sisanya saya siang saya latihan meja gede di Kenari. Jadi uang saya dari situ ke situ. Setiap hari gitu. Setiap hari saya 200 ribu tuh di Kenari itu. Paket 4 jam. Saat itu kan belum ada yang tahu kan sama nama siapa Ponco. Gak ada yang tahu, cuman saya kan memang karena saya hobi ya, pengen jago ya. Jadi saya memang mengikhlaskan uang itu, tapi uang itu saya dapat. Jadi yang biliar yang 2 meja yang di gang ini, di kampung ini, saya anggap itu kayak kantor, karena jamnya itu jam 7 malam sampai jam 12 malam saya pasti bisa main. Nah, bangun tidur jam 12, saya latihan meja besar. Jadi apa ini? Oh, berarti keseharian ganti-ganti untuk biliar terus ya di situ. Pasti ya? cuman biliar. Nah, jadi setelah itu saya nggak bisa main lagi di situ, ketahuan saya pemain selama 3 bulan. Itulah yang titik terendahnya. Lebih parah lagi, saya sampai betul-betul makan roti, nggak mampu lah. Nah, tapi karena saya udah gaul di Kenari itu, ada teman saya bisa dibilang mahasiswa, dia punya uang 300 ribu, dan di situ ada namanya turnamen di Marina, hadiah 5 juta. Di situ saya doa, kayaknya turnamen ini saya harus menang. Padahal belum pernah ikut turnamen. Pernah sebelumnya di Depok. Cuman saya berprinsip gimana caranya saya nggak ngabisin bola, tapi saya menang. Supaya nggak ketahuan. Bagaimana ngabisin bola tapi bisa menang? Tapi nggak bisa menang. Tapi bisa menang. Tapi bisa menang ya. Ya mana bisa kita menang, kita nggak ngabisin bola. Jadi mengharapkan 2 bola, 3 bola, wajar kan kalau misalkan 3 bola, 2 bola orang habis tapi menang. Ya nggak mungkin kan? Ya nggak, jadi nggak menang. Nah, di situ saya maksudnya artinya gini loh. Saya setelah itu saya main seperti kayak mengeluarkan semua energi lah. Yang sebelumnya ini nggak mengeluarkan semua, karena kan nggak mau ngabisin bola. Di situ saya mengeluarkan semua energi, dan teman saya ada uang 300 ribu apa 250 lupa gitu bang. Itu tahun 2012. Habis itu saya berangkat di Marina, tapi uangnya itu tok. Jadi beli aqua pun nggak ada nih. Pakai duit teman tadi. Pakai duit teman tadi untuk pendaftarannya itu. Jadi singkat cerita intinya saya juara di situ. Juara 1. Juara satu saya foto masuk majalah berita biliar, saya bangga. Walaupun pas foto itu hadiah 5 juta, tapi nggak ada pialanya nih. Jadi kita foto begini aja ya sama amplop. Lihat keluarga lah dia senang aja gitu kan. Nah, next dalam 2 bulan itu ada turnamen, istilahnya bisa dibilang saya dalam 2 bulan itu turnamennya rutin lah. Dalam 1 bulan itu ada 4 kali. Kali ini selama 2 bulan mungkin bisa dibilang 10 kali. Mungkin lebih juga sih. Itu saya juara terus. Selama 2 bulan itu? Selama mungkin 10 atau 11 pertandingan itu di kelas itu, ini ke 45 jatuhnya ya. Karena saya juara mulu di ranking 4 kali mungkin pada saat itu masih. Saya naik ke 5. Di 5-nya saya naik juga. Maksudnya juara terus juga. Sampai ada kala di majalah berita biliar itu 1 halaman nama saya atas bawah tuh. Nah, itulah awal karir saya, Bang. Majalah apa? Berita biliar waktu itu. Oh, belum ini ya, belum info biliar belum ya? Belum. Oh, majalah berita biliar. Almarhum. Iya. Nah, disitulah awal karir saya. Jadi juara terus tuh, nggak ada miss itu bang, nggak ada satu pertandingan pun yang miss. Terus dilirik DKI belum? Ya disitulah DKI-nya melihat mungkin kan, karena kan majalah nyampe di sana. Jadi dia melihat, mungkin dia punya pola pikir Ponco ini siapa. Baru nongol mukanya, ya saking seringnya, mungkin dia setiap lihat majalah ada Ponco masuk. Jadi dia kayak penasaran lah kan. Terus teman kita ada atlet, dia disuruh untuk, dia ditanya lah, Ponco siapa? Oh Ponco tempatnya mainannya sama amaku di Mangga Besar Utama Biliar. Dia datang ke saya, dia bilang, Ponco mau atlet nggak? Kalau mau kamu ikut datang. Tahun berapa itu? 2012 akhir lah jatuhnya.
2012 akhir dia ngomong kayak gitu, terus saya bilang mau lah kak gitu, karena satu sisi dia bilang juga nanti latihan gratis, sementara saya selama ini latihan tiap hari, uang saya sisihkan, saya berani loh bang, ada uang 300.000 saya berani bayar 200.000 untuk latihan loh. Latihan sendiri? Iya berani, bayangin aja 100.000 itu besok kita makan apa? Nggak ada yang latih? Nggak ada. Ya pokoknya main aja suka-suka, ibaratkan kalau ya dengan program saya pribadi ya, program saya itu ya main aja tapi serius. Tapi yang saya maksud itu pengorbanan uang itu loh. Iya. Nah, karena kita punya uang 300.000 itu-itunya di hidup kota orang. Sorry maaf, saya nggak bisa ngadu ke keluarga juga dengan keterbatasan juga kan. Jadi artinya itu nggak logis kalau seandainya saya berani untuk pakai. Tapi saya pakai, dan itu setiap hari bang. Setiap hari itu. Misalkan ada uang 300.000 keluarnya 200, itu pun berani traktir teman juga tuh. Supaya kita nggak bete. Misalkan di biliar itu kita gaul, ada cewek atau cowok anak kuliah, dia mau main biliar, kita kasihan dong. Karena kita punya hobi yang sama, atau mungkin bisa jadi cita-cita yang sama, pengen sama-sama pengen jago, tapi mungkin saya lagi pegang uang 300.000 200.000, dia nggak pegang uang. Kita kan udah kenal, ayo kita main sama-sama, otomatis kita bayarin dia dong, misalkan kayak minum, aqua itu kan bagian dari budget. Sementara kita sendiri gelandangan ini misalkan ngomong kasar ya kayak gitu, enjoy. Kalau dari keluarga sendiri, selama dari merintis yang pegang duit 300 tadi, itu tahu nggak selama di Jakarta ngapain? Tahu dong. Tahu. Kan kebetulan saya sama keluarga aktif bang. Sampai saat ini saya setiap hari itu pasti video call, pasti telepon. Tahu juga keluarga punya duit 300.000 dengan hidupnya sekian, main biliar 200. Tahu bang. Oh, tahu ya? Saya punya uang misalkan 1 juta sama pegang uang 10.000, keluarga saya tahu. Tahu ya? Tahu. Saya pasti cerita dengan keadaan gitu. Nah terus promosi ke DKI-nya tahun 2012 akhir. Nah jadi intinya saya waktu itu disuruh datang, saya datang. Saya masih ingat kata-katanya pakai sepatu tapi ya. Pakai sepatu tapi ya. Keren lah ya. Udah keren pasti. Maksudnya supaya nggak salah kostum, saya pakai sepatu. Saya datang ke sana, terus si pengurusnya bilang, "Ponco mau jadi atlet nggak?" "Mau pak." Gitu kan. "Oke, kamu latihan 1 bulan, nanti bulan depan kita mau seleksi." Gitu. Jadi pada saat itu ada beberapa orang seleksi ya bisa dibilang yang bagus-bagus lah ya. Misalkan kayak yang handicap 6 lah gitu misalkan. Terus saya seleksi, intinya saya diaduin sama atlet yang ada lah gitu. Kebetulan saya hasilnya bagus. Justru saya teratas tuh. Ya masuklah saya, tapi walaupun saya di atas itu, tetap saya dianggap lapis 2 pada saat itu. Cuman sebentar. Paling sekitar 4 bulan setelah seleksi. Karena di 2014 enggak lah ya, mungkin 6 bulan lah. Karena di 2014 bulan 2 di situ ada, tadi kan kita 2013 bergabung di pertengahan tuh, misalkan bulan 7 atau apa. Di bulan 2 itu 2014 ada kejurnas di Pekalongan. Seleksi dong. Kenapa saya diikut sertakan seleksi? Karena pada saat itu saya juara-juara terus. Kita seleksilah si Ponco ini, misalkan mungkin. Ikutlah saya seleksi. Saya ranking 1 dari tim-tim intinya. Makanya itu kejadian saya lapis 2, tapi saya di situ main 4 nomor. Sementara pemain intinya ini yang lapis 1, dia main 3 nomor. Di situ saya tanding ke Pekalongan, berangkat, saya dapat 1 emas 2 perunggu. 1 emas 2 perunggu. Langsunglah di situ naik prioritas. Enggak naik ke lapis 1 lagi. Itu langsung udah dapet ini ya. Uang saku per bulan dari kejurnas. Udah Bang. Enggak, bukan dari kejurnas. Dari kita bergabung aja udah dapat uang saku waktu udah itu. Ya? Udah lapis 2 kan ada tetap. Ada. Cuman setelah kita 2014 bulan 2 itu kita dapat medali emas 1 perunggu 2. Mereka koninya langsung mengasih saya langsung naik 2 tingkat. Kalau di DKI ini nggak ada kayak porpop dulu dia? Nggak ada. Oh nggak ada? Nggak ada, karena DKI kan Bang punya keterbatasan wilayah kan. Oh dia langsung ke jurnas? Langsung, nggak ada. Jadi ini apa, bisa jadi referensi teman-teman juga ya. Misalkan nih, jadi niatnya pas besar mau jadi atlet, ini jalannya kan.
caranya itu sebenarnya gini bang, pesannya kalau misalkan kita mau jadi atlet nasional atau jadi atlet atlet lah ya, atau tingkat provinsi juga ya, ya kita ikutin kompetisi aja di saat kita bisa kayak semacam berprestasi atau segala macam, nanti daerah-daerah itu akan kejar kita juga sih. Bukti dulu yang penting. Iya benar, di luar dari kita punya jalur. Misalkan anggap aku nggak punya teman siapa-siapa nih, nggak ada yang bisa rekomendasi aku nih, ya caranya apa? Kan banyak banget bang di daerah, dia ngerasa diri dia jago tapi dia bingung. Saya pengen bersaing di sana, saya pengen jadi atlet ini tapi saya nggak tahu caranya. Dan itu banyak juga pertanyaan ke saya dari teman-teman di daerah. Ya saya bilang ya kau jago dulu, terus kau ikut pertandingan, terus kau juara, nanti bakalan diajak juga pastinya. Karena itu yang saya alamin. Artinya ada nggak apa kayak siapa sih Puncu ini orang baru, ada nggak senioritas gitu? Waktu itu banyak banget bang. Itu banyak. Jangankan ini bang, yang mencuci otak saya juga banyak bang. Saking saya saya kepedean juga, tapi saya berasa kayak gitu. Saking saya berasa kayak gitu, banyak temen saya kan waktu itu sticknya saya murah, 350.000 Kaiser. Pada saat itu, kamu layak ganti stick nih, kamu kan udah naik kelas, kamu kan udah atlet, kamu kan udah ini. Cuman pada saat itu saya ngerasa stick itu udah bagus. Nah jadi artinya itu kan bagian dari sugesti membuat kita bisa jadi ini. Terus yang kedua, waktu itu saya pakai style itu yang kayak gini-gini, kayak ngulek-ngulek sambal misalnya. Iya. Terus mereka bilang, main jangan begitu dong, harus pendek-pendek. Sementara dia pribadi pun untuk mengalahkan saya susah pada saat itu. Nah artinya ya angin itu banyak sih bang, pasti banyak. Jadi pintar-pintar kita mengalaminya atau melewatinya lah, maksudnya kayak ya mulai untuk memikirkan lah bang, kalau misalkan teman-teman pada mau ikut jejak jadi pebiliar misalkan, dia harus kuat-kuat aja. Waspada juga. Pasti bang, itu udah pasti bang. Jadi istilahnya gini, sorry ngomong itu, misalkan saya nih mengidolakan Gali misalnya. Iya. Gali misalnya. Jadi ya kita nggak harus percaya sama Gali kan? Jadi harus waspada juga sama Gali, siapa tahu orang. Tetap kita lagi makan aja nih. Dia bisa sentilin. Dia bisa kayak semacam kita bukan berarti manusia negatif juga ya. Maksudnya ini teman dekat kita, atau dia satu tim kita, atau dia kayak teman satu kelas kita misalkan di rumah biliar gitu misalkan kan. Dia bisa, kita lagi makan, nanti tiba-tiba dia bilang, "Cok, lu sekarang ainan lu agak ini ya, lu kayak agak ini ya." Padahal kalau kita mau mikir jauh, kalau dia ngomong kita udah di jet, kita udah tahu ujungnya nih, lu mau cuci otak gua lu. Yang gitu-gitu loh, itu banyak banget bang di biliar. Terus yang di PON kemarin dapat medali emas. Itu gimana tuh ceritanya? Ya kalau yang pasti bang, saya ada posting juga tuh di foto saya. Walau kerasnya badai, ya terima kasih Tuhan, walaupun kerasnya badai, kau masih memberikan saya hadiah, gift. Iya dong. Nah artinya ya banyak hambatan-hambatan di luar sana yang bisa mengganggu pola pikir kita atau konsentrasi atau niat kita. Bisa jadi kita luka atau apa, banyak lah, kita nggak perlu bilang sedetail itu. Cuman yang pasti ada tekanan dari sini. Jadi dengan mungkin belajar dari pengalaman sebelumnya, akhirnya lewat tekanan tadi. Dan jadi saya berhasil dapat 1 emas 1 perunggu. Dapat applause dari penonton bayaran. Berarti PON tahun berapa aja ikut PON? 2016. Dapat apa? Emas dan perunggu juga. Emas dan perunggu, singa. 2016 itu. Iya. Yang di Bandung ya? Bandung. Wah, aku nonton itu. Terus di mana lagi? PON kan? Iya, PON. Ya udah, ini yang kedua. Ini PON kedua aja. Oh, ini PON kedua. Iya. Karena kan usia juga kan bang, PON kan bang sekali 4 tahun bang. Sekali 4 tahun. Iya. Kejurnas berapa kali? 2014. Lupa lagi. 2014. Sering lah ya dapat medali emas. Jadi istilahnya mungkin ini koleksi medali emasnya berapa? Ya koleksi ya, banyak lah ya.
Ya setiap saya ikut Ini kan ada sih. mungkin halo. Time out Ya. dulu dong ya. Oh ya, suruh naik ke atas be mas. Oh udah bisa. Di. Bang, ini minum dulu bang, nanti masuk Oh, angin iya. dulu lagi, masuk angin boleh, takutnya boleh, kan. minum. Guys, minum dulu guys ya. Iya. Ini minum apa ini, air Palembang ini. Keluar. Sekarang kan udah jadi tim DKI Iya bang. dengan segudang prestasi apa? Belum. Setengah 4 baru. Iya. Udah segudang prestasi. Ada lagi nggak apa tujuan di biliar? Pastilah bang. Apa tuh? Saya pengen sampai ke tingkat internasional, lah Internasional pastinya. Dan itu berarti- mungkin semua pemain biliar yaitu cita-citanya kan. Tingkat SEA Games atau kejuaraan dunia? Oh enggak dong. Kayak sampai kayak mungkin bisa main di Eropa atau mungkin main di US. Sekarang umur berapa? Saya 28. Target Target apa itu? target ikut kejuaraan dunia. Kalau Dunia- pribadi saya sih Mudah-mudahan ya. saya Siapa pengen, tahu kan video ini jadi saksinya kan? iya, Siapa kebetulan tahu doa juga kan? kebetulan sekarang ini saya agak sedikit goyang ya kapal ya. Jadi saya maksudnya Goyang. ya kadang kita di atas, Ah. kadang kita di bawah. Mungkin sekarang dia lagi menari-menari. Jadi Ah. ponconya ini mungkin lagi jalan-jalan ke mana gitu kan. Ah. Nah, jadi kalau dia udah pulang, itulah yang dibikin orang ya kan. Ah. Kayak kata-kata film-film apa Ninja Tori apa misalkan ponco is back gitu-gitu misalkan. Nah kita lagi nunggu dia balik nih bang, nggak tahu dia terbang kemana nih bang. Oh. Nah jadi targetnya itu mungkin saya berlatih, mungkin saya paling lama mungkin di 30 tahun saya yakin. Tapi pernah ikut kejuaraan internasional kan di Filipina? Saya beberapa kali ikut bang, di Jepang juga, di Ada prestasi, pernah dapat Cina prestasi? juga. Prestasinya cuma sampai 32-16 gitu. Yang di Filipina? Yang di Filipina itu dia jatuhnya bang bukan turnamen yang gede banget bang, cuman pesertanya kan Oh, ikut semua. jago semua, cuman itu kayak semacam apa sih bang, apa kayak mini turnamen gitu loh, yang kayak poolnya cuman 16 apa. Kalau pengalaman nih, ada nggak pemain yang diidolakan tiba-tiba dikalahin gitu? Misalkan Oh. idola sama siapa, pemain Indonesia atau internasional misalnya. Kalau pemain dunia saya ada beberapa yang saya kalahkan bang, mungkin sekitar 5-8 orang ada. Itu aku lihat tuh yang Trosten Thorsten Homon Yang itu di yang di Jogja, Jogja, kan? yang di Aku Jogja. nonton itu. Nah itu kan ngalahin Thorsten Homon di 16 besar ya. Iya, aku 8 nonton. besarnya saya kalah sama Carlo Biado. Ah. Nah itu Thorsten Homon salah satunya, cuman yang tadi konteks yang pertanyaan abang kan yang video ikut kejuaraan. enggak, yang ini Yang yang diidolakan. ya, idolakan. Sementara saya enggak mengidolakan beliau Thorsten Oh. Homon ya. Jadi kalau ditanya siapa kelas dunia yang saya kalahkan mungkin sekitar ya 5-8 orang. 8 orang. Tapi yang saya idolakan itu saya nggak ketemu nih karena kan tergantung drawing juga kalau ketemu. Coba Kayak apa gitu. kasih dulu masukan-masukan ke teman-teman gimana untuk mencari, ya bisa dibilang seorang ponco lah kan, karena di handicap biliar udah tertinggi, handicap 7, Iya. kelas-kelas pelatnas kan. Iya. Nah Iya. mungkin dikasih saran lah ke teman-teman yang pemula khususnya. Yang pasti kalau misalkan jadi pemain biliar atau pebiliar di kelas atas atau profesional lah ya bahasa kita ya. Jadi bukan cuman ponco sih, hampir semua pemain pebiliar itu bang, dia itu betul-betul kerja keras bang. Itu nggak ada sih, kelihatannya aja itu dia sekarang keren, cool, mukanya kayak guru agama misalkan. Sebenarnya nggak kayak gitu bang, dulu Iya. dia itu kejam juga itu bang. Ya. Maksudnya dalam arti kecuali ya dia basicnya itu memang, karena ada pemain biliar kita basicnya itu dia memang Agama taat. iya enggak, maksudnya kayak Oh. uangnya banyak, Oh, orang tuanya, ya, support. jadi dia nggak berdarah-berdarah nih untuk ngerti nggak sih, misalkan dia pengen ikut turnamen di jalur Gaza misalkan ada ongkosnya, Ya. ada akomodasi. Kalau kita kan enggak bang, Oh. kita harus cari dulu, kita Ya. harus apa namanya, simpan uang dulu atau apa, menyisikan gitu lah, perjuangan lah. Gak usah jauh-jauh bang, mereka mungkin bisa latihan di rumahnya. Kalau sama zaman saya dulu bang, waktu kecil bang, saya harus tulis orang dulu baru saya bisa main biliar.
karena kan saya harus bayar koin dulu kan, yang meja kecil pakai koin dong. 1.000 misalkan, untuk 10 kali kan 10.000. Iya. Uang nggak ada, kita harus tulis orang itu, karena dulu main meja kecil kan pakai skor. Bola 15. Artinya kita berjuang dulu. Berarti nggak bisa sambilan ya? Misalkan ini kuliah pengen jadi atlet, bisa sambil belajar, bisa sambil. Oke bang, kalau tentang itu dia pola prinsip apa, orang mindsetnya beda-beda bang. Ada orang yang bilang lu harus pilih salah satunya. Ada ya. Lu harus pilih salah satunya. Ada, kalau ditanya saya itu nggak mengganggu. Karena belajar biliar ini bang kan bukan kayak belajar pesawat tempur. Karena kalau pesawat tempur, kalau kita nggak full murni bagus, pesawatnya jatuh, mati kita. Ya kan? Kalau ini kan nggak ada resiko, ya main-main aja udah. Jadi kalau misalkan di saat ya bagi aja, misalkan kuliah kan nggak 24 jam bang. Kuliah 24 jam, hari 24 jam, terus kita tidur 8 jam, masih ada 16 jam nganggur. Emang kita kuliah 16 jam? Enggak dong. Berarti dengan apa, keuangan keluarga yang terbatas itu nggak menutup kemungkinan enggak dong, menjadi seseorang ya? Enggak dong bang. Nah, ini jadi memang, contoh ya. Kita bicara tentang fakta aja ya, mungkin dari 10 pemain biliar itu 7-7-nya dari kalangan yang berjuang habis-habisan bang. Ngomong bahasa klasiknya, ngomong bahasa pasarannya atau apanya, lepasnya ya dia keluarga dari yang biasa-biasa aja. Artinya mereka justru ada di top. Mungkin karena dia punya keterbatasan tadi bang, mungkin kegigihan dia jadi lebih itu. Karena dia menghargain bang, kayak saya ini menghargain. Uang saya 300.000, saya latihan bayar 150.000. Ini 150.000 saya udah rela-relain. Mana mungkin saya sia-siain ini waktu. Iya dong. Ini 150.000 ini makan nasi padang berapa bungkus nih? Misalkan kalau kita, karena kita yang di posisi itu, jadi kita lebih menghargai nih. Mungkin banyak orang-orang yang mungkin dia lebih aman hidupnya itu, mungkin dia pada saat dia buka meja latihan itu ya udah dia santai aja, karena dia nggak ada yang dia pertaruhkan di sana. Misalkan kalau saya anggap 150.000, ngomong kasar ini saya pertaruhkan ini, makan saya 5 hari 6 hari nih misalkan. Jadi saya lebih menghargai itu. Apa sih? Berarti nggak ada alasan ya, misalkan bang nggak bisa lah aku jadi atlet, bayar mahal, ini nanti gini gimana. Oh nggak bisa bang. Nggak bisa, mending nggak usah main biliar ya. Nggak bisa bang. Maksudnya dia salah kalau punya pola pikir gitu bang. Kalau ditanya saya dulu bisa jago bayarnya pakai apa, buktinya jalan. Artinya apa? Semua itu kan udah pasti solusinya, ada solusi lah, maksudnya pasti. Kalau apa, dari aku pribadi nih, untuk sekelas Ponco, sekelas pelatnas, biasa itu apa sih yang dilatih? Misalkan ada mau jadi berangkat. begini bang, Oke. Kalau program latihan itu bang, sebenarnya kita jangan salah dulu. Jadi gini, kita nggak bisa menyamakan latihan yang pemain nasional sama pemain yang baru belajar. Kenapa? Karena materinya beda. Pemain nasional, contoh kecilnya, salah satunya pemain yang di kelas nasional, dia itu latihannya tentang konsentrasi. Artinya gimana caranya dia selama bertanding 3 jam, selama 3 jam konsentrasinya stabil. Oke. Kalau di pemain awal, gimana dia mau melatih konsentrasi? Main aja nggak bisa. Main aja dia belum pasti masuknya. Artinya stepnya itu dia latihan, kalau bahasa biliar, cunnya dulu. Oh berarti ini ada kesimpulan, untuk membentuk konsentrasi tadi harus bisa main. Iyalah, iya. Pastinya. Maksudnya dia jadi jatuhnya untuk keseluruhannya, kalau untuk kesimpulan untuk orang yang baru belajar atau menengah, maksudnya bukan orang yang baru belajar banget, dia udah bisa main tapi dia masih di kategori bawah. Dia itu cukup, kalau saya ya ditanya ya, kalau bagi saya menurut saya dia itu cukup latihan serius saja saat dia main. Tapi boleh ikut tanding, padahal belum mampu gitu. Kalau menurut saya lebih bagus lagi sih di saat dia udah punya kayak semacam sesuatu yang bisa untuk diasah. Misalkan dia udah bisa main, minimal dia mungkin bisa game level dia mungkin 5-6 bola habis. Boleh. Tapi kalau misalkan dibilang orang lu harus banyak-banyak tanding di awal, itu menurut saya bullshit. Sadar diri seharusnya kan. Maksudnya gini loh bang, apa yang mau dia asah sementara belum ada yang mau diasah nih. Iya, mau perang nggak ada. Iya, jadi apa yang mau supaya mental lu terbiasa. Satu sisi ini dia kalahnya ini bukan kalah bicara tentang mental terbiasa. Dia bicara tentang teknik.
Teknik dia masih salah, masih kurang. Tekniknya dulu benerin, baru dibiasakan bertanding. Kalau menurut saya ya. Iya. Masih butuh gak seorang ponco ini mencari seorang pelatih? Pasti bang, masih. Soalnya Buat apa? buat tentang mindset itu loh bang. Mindset seorang juara itu mungkin kan dia ada tahapnya bang. Misalkan mungkin tahap saya sekarang yang biasa, mindset seorang juara yang menjadi juara. Kalau saya ada pelatih, saya bakalan kokoh. Dalam arti walaupun ada goyangan apapun, ya saya datang harus menang. Saya mau menang, atau saya datang untuk menang misalkan. Dan saya belum punya itu. Dan menurut saya untuk kelas Indonesia rata-rata teman-teman juga masih sama sih. Kadang-kadang dia datang masih ada berpikir kalau kalah anggap aja jalan-jalan misalkan. Itulah dia. 2 pertanyaan lagi lah ya. Pertama, mungkin ini pertanyaan yang pernah ditanyakan Kak Bayu nih. Menjanjikan nggak jadi seorang atlet? Yang pertama, kalau jadi seorang atlet itu bang, kalau misalkan bang, Atlet biliar ya? Iya. Kalau jadi pebiliar itu bang, ditanya menjanjikan untuk pure di biliarnya. Harusnya sih sebenarnya kalau ditanya menjanjikan dia lebih ke mungkin 70% 80% menjanjikan. Cuman ada cumannya ya. Cuman lebih bagus lagi kalau saya pribadi sih bang, karena saya udah berasa ada di profesi ini. Menurut saya lebih ke ini sih bang. Jadi di saat kita udah jago, kita bakalan menambah koneksi, relasi. Kita punya temen di seluruh Indonesia juga misalkan. Dan itu bisa berdampak ke masa depan juga. Ya kan? Misalkan ngomong kasarnya, si kawan kita ini dia pengusaha kerak telur se-Indonesia. Seenggaknya kita bisa jadi pengusaha kerak telur di kampung kita misalkan. Iya dong, karena kan dia berbagi ini kerak telur dari mana jalannya segala macam. Ilmu lah bang jatuhnya kan. Artinya kalau untuk di kategori top ya kita nggak bakalan bisa sih bang. Itu sama aja kayak Horman Paris bilang, kalau misalkan lu mau jadi milioner, lu jangan jadi PNS atau jadi guru sekolah misalkan, nggak bakalan bisa. Bener nggak sih bang? Sama aja sih. Makanya kembali lagi nih, konteks kesuksesan yang abang maksud atau apa tadi? Menjanjikan tadi sampai di mana dulu nih? Kan gitu. Apakah kita dengan asal hidup misalnya? Iya, kalau misalkan hidup aman, saya pastikan aman. Tapi prosesnya tetap capek juga. Tetap capek. Tapi kalau misalkan ditanya, saya bakalan aman gak sih kalau saya latihan biliar dan saya jago? Pasti aman. Tapi amannya dia ini sampai di mana nih? Misalkan aman itu ada orang yang cukup makan cukup minum kah? Ada orang amannya itu dia tiap minggu ke New York kah jalan-jalan? Kan beda-beda. Nah itu loh bang. Makanya kembali lagi ke pribadi masing-masing bang. Terakhir masih fight. Fight masih. Untuk sekarang saya lagi berhenti bang, karena saya lagi mengurus lokasi. Anggap aja sering lah fight kan. Iya, cuman sekarang saya lagi kangen, kemungkinan masih. Nah, oke. Itu kan pasti kan judi kan? Judi. Setuju nggak kalau judi itu ngebentuk mental? Tidak. Karena ada kala justru kebanyakan bertanding itu juga bisa merusak mental juga. Karena setiap judi atau bertanding pasti ada menang, ada yang kalah. Iya. Ada kala juga kita bisa kalah. Ya pasti rusak. Bukannya melatih mental supaya lebih bagus, malah bisa melatih untuk tidak lebih bagus, malah menurun maksudnya. Jadi artinya judi itu nggak ada sih untuk mendukung supaya mental bagus sih, nggak ada bang. Malah kalah jadi drop ya? Kalah jadi drop. Bagusnya apa untuk melatih mental? Bagusnya untuk melatih mental dia latihan yang lebih rutin lah bang, pastinya. Iya benar, cari pelatih yang sosok tadi ya. Cari pelatih yang bisa mentor. Betul, cari pelatih yang bisa, karena kan gini bang, biliar itu kan bang bicara tentang pengalaman bang. Seorang pelatih ini kenapa dia jadi pelatih? Karena pengalamannya itu udah jauh 5 tingkat dari kita. Jadi yang harusnya kita jalanin hari sampai 5 tahun,
dia bisa rangkum selama 3 minggu untuk ngelatih kita, 1 bulan ngelatih kita. Jadi pengalaman dia 5 tahun, dia oper kayak kita dalam jangka waktu 2 bulan. Dalam 2 bulan kita nggak perlu jalan 5 tahun nih untuk mendapatkan ini, cuma 2 bulan toh. Itulah dia kegunaan pelatih. Karena itu komplit bang, itu termasuk pengetahuan bola, pengetahuan psikis. Pelatih itu kan mengasih tahu kita. Tanpa kalau kita belajar sendiri kan, hari ini dapat ini, nanti 2 bulan lagi baru dapat problem yang ini. Iya. Kalau ada pelatih kan dirangkum sama dalam 2 bulan. Betul. Gitu. Biasa kalau ada pelatih, kamu akan ngadepin ini. Nah, biasanya bakal ngadepin ini. Solusinya biasa gitu kan. Iya. Kalau kita sendiri kan saat kita dapat bola itu, kalau kita dapat bola itu belum tentu kita salah hari ini. Bisa jadi minggu depan, bulan. Jadi lama. Itu dia prosesnya. Keuntungan kalau kita dilatih. Orang yang paling berjasa di biliar. Maksudnya? Ke saya? Ada orang yang paling berjasa. Enggak ada. Cuman support atau gimana? Oh, support. Dulu saya punya teman namanya Michael. Hai Michael. Halo Michael, di GG ya? Di GG. Sama satu namanya Eric. Sebelum Michael ini ada namanya Eric. Eric Ziko. Bukan ya? Eric ada biliar. Jadi dia support saya. Nah, jadi saya yang tadi cerita di awal, saya turnamen yang anak mahasiswa itu daftarin yang 250 atau 300 ribu. Setelahnya Eric ini support saya, dan itu benar-benar murni support. Nah, kalau yang Michael ini, saya mau tanding sama siapa aja, mau dia juara dunia kek, mau dia hantu kek, dia komputer kek, dia tetap tubruk tuh. Hajar cok, duit gua 2 triliun misalkan dia bilang gitu. Padahal enggak gitu loh. Maksudnya lu gak usah takut kalah gitu loh. Main-main aja lu, yang penting lu happy, lu main, lu menang kalah lu happy udah. Dan itu membuat jadi saya dikasih kesempatan, misalkan contoh, abang 3 tingkat di atas saya. Saya dikasih kesempatan untuk ngetes permainan abang. Saya kayak ambisi dong, gede dong, dan saya menang. Akhirnya hati saya naik dong. Saya udah ngalahin dia loh. Oh, berarti saya hampir kayak dia dong. Kenapa hampir? Karena baru 1 kali. Bisa jadi lagi hoki, mungkin abang lagi sakit gigi, ya kan? Mungkin lagi linu-linu dikit-dikit, ya kan? Kan kita nggak tahu. Abang lawan saya, abang nggak tidur kan kita nggak tahu. Anggap hoki. Makanya hampir kayak abang. Besoknya tak tantang lagi nih, main lagi, menang lagi. Oh, aku udah sekelas sama dia. Naiklah hati kita. Datang ke biliar yang biasanya kayak gini, udah begini. Udah agak-agak senang-senang dikit, tapi beda sama sombong ya. Maksudnya kayak semacam bangga. Jadi kita bangga sama diri kita. Ada pencapaian. Kayak gitu loh bang. Kalau aku gitu bang, karena aku berprinsip, aku orangnya ini bang kayak jelas-jelas gitu loh bang. Maksudnya kalau aku ayam. Kalau aku gagah. Maksudnya kayak ngobrol sama orang nggak ada yang iya bang. Misalkan gitu, kayak gitu bang. Jadi kayak yang ngikutin grafiknya. Kan ada orang kan mau dia duit 2.000 rupiah dia pegang pun tetap aja dia sok-sok cool ya kan. Ini gini maksain. Misalkan kayak gitu. Oke lah. Gimana tuh bang? Ada lagi? Udah mau ke bandara kan? Iya. Udah 15.40. Terima kasih nih waktunya nih. Siap abang. Sampai ketemu lagi. Oke bang. Mungkin ya karena cerita-cerita semalam isinya berbobot semua, jadi kita ajak ngobrol nih. Oke, mungkin itu saja. Kalau bermanfaat ya bagus. Cukup sekian. Ya paling disaring yang bagusnya, yang jelek-jeleknya dibuang ya bang ya. Oke. Berarti Soalnya main biliar itu nggak ada yang instan ya? Nggak ada instan, pasti proses kak. Semua itu proses, termasuk AA gali juga. Semua nggak ada yang langsung. Oke lah. Biasanya penutup salam biliar tanpa judi. Oke. Ya. Kasih tau bang, gimana? Salam biliar tanpa judi aja. Oke. Ya, cukup sekian. Salam biliar tanpa judi.